Halo semuanya, masih di materi forecasting. Ini adalah metode yang kelima, seasonal adjustment. Tapi sebelum saya masuk ke sini, saya mau ralat penjelasan saya di video kedua tentang tren. Saya kembali ke Excel dulu ya. Ya, jadi minggu lalu di video yang kemarin itu saya bicara menjelaskan bagaimana kita meramal periode ke-13. Jadi saya menyebutkan angka 13 tapi di sini saya ketik angka 12 gitu ya. Jadi hasilnya 55,852. Yang benar adalah di sini angkanya 13 ya karena kita mau mencari kita mau memforecast di periode ke-13. Kalau persamaan ininya sudah benar ya, 1,72 dikali X gitu ya, X-nya 13 ditambah 35,212 ya. Kemudian saya juga memberikan latihan exercise itu soal yang sebenarnya ini bukan tren linier tapi regresi yang harusnya saya jelaskan sebagai metode yang keenam ya. Kenapa ini regresi? Karena variabel X-nya itu adalah suatu variabel yang bukan periode. Jadi kalau kemarin-kemarin kan kalau tren linear kan di sininya periode ya, satu, periode dua, tiga, empat dan seterusnya. Nah kalau ini adalah yang bentuknya kausal. Jadinya kalau turisnya 25.000, coffee drinks yang terjualnya berapa di coffee ini, di toko ini, gitu ya. Nah, ini bentuknya regresi. Regresi sama tren linier itu punya rumus yang sama. Rumusnya ini, ya. Rumusnya begini, ya. Y sama dengan, nah ini dia rumusnya. Sama persis caranya. Nah, kebanyakan dari Anda sudah benar tuh mengerjakannya. Ini variabel X-nya dan ini variabel Y-nya. Lalu Anda menjawab A dan B-nya berapa. Kemudian kalau X-nya 25, Y-nya jadi berapa ya. Jadi sudah bagus, Anda semua sudah benar. Sekarang kita masuk ke seasonal adjustment. Seasonal adjustment itu kita gunakan apabila ada pola tertentu yang jelas dan berulang atau repetitive increase or decrease in demand. Kayak ini ya, kalau ini Maret, ini Oktober. Jadi setiap tahun yang namanya Maret sama Oktober itu permintaannya akan naik seperti ini. Nah, itu ada pattern tertentu. Maka cirinya kita pakai seasonal adjustment. Kalau kita pakai seasonal adjustment, kita harus ngitung seasonal factor-nya. Rumusnya ini. Nah, kalau saya kasih soal seperti ini, Anda jumlahkan ke kanan. Ya, kadang-kadang datanya dalam bulan loh. Tetap jumlahkan ke kanan ke semua tahun dan jumlahkan ke bawah untuk setiap kuartal. Kalau sudah, Anda gunakan rumus ini untuk menghitung seasonal factor kuartal 1 sampai kuartal 4. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Jadi, seasonal factor kuartal 1 0,28. Ya. Kuartal 2 0,20 dan seterusnya. Dari mana? Ini kan dijumlah ya 42 dibagi total yang ini 148,7 dan seterusnya. Kalau sudah, lalu kita hitung tahun 2025 berapa sih permintaannya setahun? Nah, pakai cara tren saja. Kan ini kita punya data 2022, berarti ini periode satu totalnya 45. 2023 itu periode 2 totalnya 50,1. Periode 3 53,6. Kita pakai Excel saja ya untuk mencari hasil ini. Nah, saya tunjukkan dengan Excel supaya Anda tidak lupa. Nah, ini ya. Nah, ini. Saya pindahkan sini datanya, kita blok dia, kita klik insert, lalu kita masuk ke chart. Oke, kita ambil ini, trend line-nya kita
explore, more option. Nah, kalau kita lari ke sini, ada linear sudah, kita minta display equation on chart. Nah, dapatlah persamaan ini. Persis sama yang ada di PowerPoint tadi ya. 4,3 plus 40,967. Oke, kita kembali ke ini. Nah, ini ya, 40,97 plus 4,3x. Nah, kenapa dikali 4? Karena datanya tadi, data yang ini tadi, ini 1, 2, 3. Nah, 2024 itu 3, berarti 2025 kan 4, ya. Saya besarkan dulu. Nah, ini ya. Ini 1, 2, 3, 2024 3, berarti 2025-nya 4. Maka segini. Kalikan dengan seasonal factornya. Nah, jadi kita tahu 2025 kuartal 1 kita jual atau produksi segini, kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4. Nah, ini adalah metode yang kelima. Saya kasihkan soal exercise ini. Saya minta Anda menghitung tiap bulan di tahun 2026. Perhatikan ya, 2026 bukan 2025. Dan isi jawaban Anda tuliskan di kolom komen. Nah, kalau kita forecast, kita harus seakurat mungkin. Kalau kita mau tahu akurat atau tidak akurat, kita hitung mean absolute deviation atau mean square error atau mean absolute percent deviation, cumulative error atau average error, ya. Gimana caranya? Gampang saja. Mean absolute deviation sama dengan jumlah gap mutlak, ya. Jadi demand dikurangin forecastnya, tapi angka mutlak, jadi nggak ada angka minusnya dibagi jumlah data. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi yang periode satunya nggak usah dihitung karena yang forecast satunya itu saya given, ya. Jadi angka 37 ini bukan hasil angka forecast. Jadi ke datanya kan saya given tuh, ya, di penjelasan di video yang kedua, ya. Maka yang dihitung mulai periode 2 sampai 12 saja. Nah, hasilnya ini, ya. Yang kita ambil adalah angka mutlaknya. Jadi yang minus-minus ini, jadi angka mutlak itu adalah penyimpangan mutlak dari demand dan forecast, ya. Nah, ini. Jadi nggak ada angka negatifnya. Lalu dijumlah, hasilnya ini 53,388 dibulatkan jadi 53,39 dibagi 11. Hasilnya 4,85. Kalau pakai alfa 0,3. Kalau pakai alfa 0,5 berapa? Ya, hitung. Kalau udah dihitung, MAD-nya dapat, masukin ke kolom komen, ya. Masukkan ke kolom komen. Nanti kita bandingkan mean absolute deviation yang lebih kecil yang mana, itulah yang diambil. Selain mean absolute deviation, ada mean absolute percent deviation, mean square error. Kalau mean square error itu errornya dipangkat duakan, lalu dibagi jumlah data. Atau kumulatif error, ya. Average error. Kumulatif error tuh ngambilnya dari mana? Dari sini nih. Nah, ini kan error. Kita jumlahkan. Nah, ini kumulatif error. Kalau average error, kumulatif error dibagi jumlah data, dibagi 11, ya. Jadi hasilnya tuh ini. Nah, ini dia. Nah, kalau kita bandingkan, kita harusnya gunakan alfa 0,3 atau 0,5. Ya, tentunya 0,5. Kenapa? Karena angka errornya lebih kecil dibandingkan yang 0,3. Kemudian ini regresi, ya, regresi yang tadi saya jelaskan. Regresi itu kita memprediksi sesuatu karena variabel yang lain. Jadi kita memprediksi apakah penjualannya meningkat kalau gaji armada penjualan kita tingkatkan. Gaji armada penjualan tuh misalnya datanya 6 juta, 6,5 juta, turun lagi 6 juta, terus 7. Nah, kalau dibikin 8 juta, kira-kira volume penjualannya akan seberapa naik nih? Naik apa enggak gitu ya?
naiknya seberapa. Nah, itu regresi. Jadi kausal model dia. Jadi kalau tren kemarin kan X-nya itu periode 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ke Y-nya yang diprediksi. Kalau ini memprediksi Y karena variabel lain, ya. Rumusnya sama dengan tren, ya, sama persis, caranya juga sama. Kalau pakai Excel juga sama, ya. Tapi saya memberikan tampilan yang lain, ya. Nah, ini saya pakai regression statistik, ya, ada multiple R-nya, ada R square-nya gitu, ya, dengan versi lengkap. Anda boleh coba-coba, ya. Eh, Tapi kalau Anda mau pakai cara yang tadi sudah saya simulasikan, ya, pakai eh, chart, kemudian saya ambil masukkan trennya, lalu saya minta persamaannya untuk di-display di Excel-nya, boleh juga, ya. Demikian materi forecasting, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.